Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Jagat bursa transfer sedang diguncang oleh satu kabar mengejutkan yang melibatkan dua rival di Premier League. Chelsea dan Manchester United dikabarkan telah mencapai kata sepakat penuh terkait kepindahan gelandang muda potensial yang bernama Andre Santos. Angka yang disepakati tidak main-main, yakni sebesar 50 juta pound sterling. Sebuah nominal yang sangat masif untuk pemain yang bahkan belum sempat menancapkan taringnya secara reguler di skuad utama Chelsea. Rincian dari kesepakatan ini menunjukkan bahwa Manchester United akan membayar 48 juta pound secara tunai, sementara 2 juta pound sisanya berupa bonus performa atau add-ons. Dan yang tidak kalah krusial, manajemen Chelsea berhasil menyisipkan klausul sell on percentage sebesar 10%. Artinya, jika di masa depan Manchester United menjual Andre Santos ke klub lain dengan harga yang jauh lebih selangit, maka Chelsea berhak mendapatkan komisi sebesar 10% dari penjualan tersebut. Menariknya, aktor intelektual di balik layar yang memimpin negosiasi ini adalah wajah yang sudah tidak asing bagi Chelsea. Siapa lagi kalau bukan Christopher Vivell? Pria yang dulu sempat menjabat sebagai direktur teknik di Chelsea, kini menjabat di Old Trafford sebagai direktur perekrutan pemain. Tampaknya Christopher Vivell memiliki penilaian dan obsesi yang sangat tinggi terhadap kualitas Andre Santos. Dialah orang yang mendatangkan Andre Santos ke Chelsea dari Vasco da Gama pada tahun 2023 seharga 10 juta pound sterling. Dan sekarang ketika pindah ke Manchester United, dia pula yang rela merogoh kocek klub barunya sedalam 50 juta pound sterling untuk memboyong talenta yang sama. Andre Santos seolah menjadi pemain kesayangan yang wajib dibawa Christopher Vivell kemanapun ia melangkah. Namun pertanyaan besar yang wajib kita bedah dari sudut pandang Chelsea adalah, apakah The Blues sebenarnya merugi karena melepaskan Andre Santos ke tangan rival langsung atau direct rival di Premier League? Ataukah sebaliknya, ini adalah sebuah masterclass bisnis di mana Chelsea mendapatkan keuntungan finansial yang sangat lumayan untuk kemudian diputar kembali demi mencari seorang gelandang baru yang jauh lebih matang. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas habis transfer Andre Santos, mulai dari krisis lini tengah yang sedang melanda internal Chelsea, lalu dilema mendalam di kalangan para fans, hingga strategi cerdas di balik keputusan manajemen. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau sudah, mari kita langsung masuk ke pembahasan sebagai berikut. Mari kita lihat terlebih dahulu kondisi di lini tengah Chelsea saat ini. Status sektor gelandang The Blues sebenarnya sangat unik sekaligus membingungkan. Di atas kertas, Chelsea memiliki kedalaman skuad yang tampaknya cukup mewah dengan 5 nama pemain potensial yang siap mengisi poros permainan. Mereka adalah Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Andre Santos, Romeo Lavia, dan talenta muda Dario Esugo. 5 pemain untuk 2 atau 3 posisi di lini tengah terdengar seperti jumlah yang cukup ideal. Tetapi tunggu dulu, mari kita bedah realitas di lapangan. Dari kelima nama tersebut, stok gelandang yang benar-benar fit atau berada dalam kondisi bugar dan bisa diandalkan secara konsisten dari pekan ke pekan, praktis hanya menyisakan 2 nama saja, yang terdiri dari Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Bahkan situasi Enzo Fernandez akhir-akhir ini masih diselimuti awan yang kelabu. Masa depannya bersama Chelsea terus diguncang spekulasi dan gosip liar
yang menyebutkan bahwa sang pemain membuka peluang untuk hengkang dari Stamford Bridge akibat ketidakpastian proyek jangka panjang klub. Di sisi lain, dua gelandang lainnya, seperti Romeo Lavia dan Dario Esugo, justru lebih sering menghabiskan waktu mereka di ruang perawatan medis daripada di atas lapangan hijau. Mereka berdua terjebak dalam siklus cedera yang membuat bolak-balik ke meja pemulihan. Melihat situasi darurat di mana pilihan gelandang Chelsea semakin menipis dan rapuh, keputusan dari manajemen untuk tetap memberikan lampu hijau bagi kepergian Andre Santos tentu terasa mengejutkan. Logikanya, ketika tim sedang kekurangan pemain yang fit, maka manajemen seharusnya mempertahankan Andre Santos untuk menghadapi musim depan. Namun, Chelsea justru mengambil langkah ekstrim dengan melepasnya ke rival sesama Premier League. Pertanyaan besar langsung muncul, mengapa keputusan beresiko ini tetap diambil oleh manajemen Chelsea? Jujur saja, kalau kita berbicara dari kacamata fans Chelsea dan bagaimana perasaan melihat Andre Santos menyeberang ke Old Trafford, rasanya sangat campur aduk. Ada sedikit rasa kecewa, namun tidak sampai yang menyayangkan, apalagi meratapi kepergiannya. Mengapa ada sedikit perasaan kecewa? Karena kita semua tahu betul betapa besar prospek dan potensi emas yang dimiliki pemain asal Brazil ini. Jika terus dipoles dengan benar di bawah asuhan pelatih yang tepat, Andre Santos diprediksi bisa menjadi salah satu gelandang jangkar paling menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Andre Santos bukanlah seorang gelandang biasa. Dia memiliki atribut yang bisa dibilang sangat komplit. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola dari lini belakang sangat matang. Visinya di atas lapangan cukup jelas. Dan yang paling impresif adalah ketenangan yang luar biasa. Andre Santos tidak pernah panik saat ditekan atau dipressing ketat oleh pemain-pemain lawan. Kelebihan mutlak lainnya adalah karakter kepemimpinan atau jiwa leadership yang mengalir di dalam dirinya. Harap diingat, Andre Santos adalah kapten utama yang memimpin timnas Brazil di berbagai kelompok umur. Dan dia juga mampu memegang peran sebagai pemimpin saat dipinjamkan ke klub Ligue 1 bersama RC Strasbourg. Kehilangan pemain dengan profil teknis matang sekaligus berjiwa pemimpin di usia semuda itu tentu akan menjadi pukulan telak yang sangat disayangkan oleh para pendukung setia Chelsea. Selain faktor kehilangan talenta, aspek lain yang mengganjal di hati fans Chelsea adalah bandrol harga 50 juta pound sterling yang disepakati. Bagi sebagian besar fans Chelsea, angka itu terasa masih terlalu murah untuk pemain sekelas Andre Santos di pasar transfer modern yang sudah gila-gilaan ini. Coba kita bandingkan sebagai komparasi. Matheus Fernandes berhasil dibeli oleh Tottenham Hotspur dengan angka fantastis mencapai 85 juta pound sterling. Jika standarnya adalah transfer tersebut, maka dengan kualitas dan reputasi internasional yang dimiliki oleh Andre Santos, maka Chelsea seharusnya bisa mematok harga yang lebih tinggi. Setidaknya manajemen Chelsea wajib memeras Manchester United di angka 65 hingga 70 juta pound sterling. Angka 50 juta pound sterling terasa seperti sebuah diskon yang terlalu baik hati untuk diberikan kepada rival sesama Premier League dalam perebutan gelar juara nanti. Mari kita kesampingkan sejenak faktor emosional dan kita lihat transfer ini dari kacamata bisnis yang rasional. Jika dari tadi kita membahas hal-hal yang disayangkan, sekarang mari kita bedah sisi positif atau berkah tersembunyi dari penjualan Andre Santos. Anggap saja tambahan dana segar sebesar 50 juta pound sterling dari Manchester United bisa menjadi amunisi baru yang akan melipat gandakan daya beli Chelsea di bursa transfer yang akan datang.
ketika sebuah tawaran tunai sebesar 50 juta pound sterling datang untuk Andre Santos. Tawaran itu memang sangat sulit dan terlalu sayang untuk ditolak. Secara pembukuan keuangan klub, pergerakan transfer ini bisa dibilang sebagai sebuah kesuksesan besar. Perlu diketahui, Chelsea mendatangkan Andre Santos dari Vasco da Gama pada tahun 2023 dengan biaya yang relatif sangat murah, yaitu hanya sebesar 10 juta pound sterling saja. Dengan menjualnya di angka 50 juta pound sterling, Chelsea secara instan mengantongi keuntungan bersih atau capital gain sebesar 40 juta pound sterling. Dalam era regulasi ketat PSR dan FFP seperti sekarang, maka keuntungan murni sebesar ini adalah sebuah berkah untuk pembukuan Chelsea. Uang ini akan tercatat sebagai keuntungan yang sangat sehat di neraca keuangan klub dan akan memberikan fleksibilitas luar biasa bagi Chelsea untuk mematuhi aturan finansial. Fenomena ini juga membuktikan satu hal penting tentang DNA Chelsea Blues. Siapapun rezim yang sedang memimpin, baik itu di era keemasan Taipan Rusia Roman Abramovich maupun di era modern di bawah kendali konsorsium Blue Coast saat ini, Chelsea selalu konsisten menjadi tim yang luar biasa cerdas dalam hal menjual pemain-pemain mereka dengan harga yang tinggi. Chelsea bisa dibilang adalah raja dalam memaksimalkan nilai jual pemain. Dan penjualan Andre Santos ini memperpanjang rekor impresif tersebut. Setelah kabar transfer ini sudah hampir selesai, banyak sekali pertanyaan yang masuk dari para fans di media sosial. Mengapa nama Andre Santos yang harus dikorbankan oleh manajemen Chelsea? Mengapa mereka tidak menjual Romeo Lavia atau Dario Esugo saja, yang jelas-jelas kontribusinya di musim lalu sangat minim karena terkendala cedera? Harap diingat teman-teman fans Chelsea, jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya sangat simpel dan logis, yaitu karena kondisi fisiknya yang masih dalam tahap penyembuhan. Maka dari itu, sangat tidak memungkinkan bagi keduanya untuk dijual saat ini. Mustahil bagi Chelsea untuk melepas Lavia atau Esugo, bukan karena performa sepak bola mereka yang buruk, melainkan murni karena kedua pemain tersebut masih berada dalam periode pemulihan cedera. Di dunia sepak bola profesional, tidak akan ada klub waras yang mau mengeluarkan uang puluhan juta pound sterling untuk membeli pemain yang sedang ringkih dan mendekam di ruang perawatan. Kalaupun terpaksa dijual sekarang, harga yang ditawarkan oleh klub peminat pasti akan sangat jatuh, alias harga kacang saja, yang tentunya bisa sangat merugikan bagi investasi awal Chelsea. Oleh karena itu, langkah strategis yang terbaik yang bisa diambil oleh manajemen Chelsea adalah merawat kembali aset mereka. Rencananya, Dario Esugo akan dipinjamkan terlebih dahulu ke klub lain di musim depan, guna mengembalikan kebugaran fisik, ritme bertanding, dan menaikkan kembali nilai pasarnya. Sementara untuk Romeo Lavia, manajemen dan tim pelatih Chelsea sama sekali belum menyerah terhadap talenta besar yang dimilikinya. Chelsea bertekad untuk mempertahankan Romeo Lavia dan mendampinginya hingga pulih total, dengan harapan besar bahwa musim depan akan menjadi musim pembuktian bagi dirinya untuk menjadi gelandang elit Premier League. Mari kita doakan semoga Romeo Lavia bisa segera lepas dari kutukan cederanya. Sekarang setelah Andre Santos resmi hengkang dan uang 50 juta pound sterling sudah masuk ke dalam kantong, apa langkah selanjutnya bagi Chelsea? Jawabannya sudah jelas dan tidak bisa ditawar lagi, yaitu Chelsea harus segera terjun ke bursa transfer musim panas ini untuk mencari pengganti yang sepadan, atau bahkan mencari gelandang yang levelnya berada di atas Andre Santos demi mengupgrade kekuatan tim.
Dengan sisa stok gelandang bugar yang sangat mepet, manajemen Chelsea wajib bergerak cepat dan cerdas. Ada beberapa opsi nama yang kini mulai dikaitkan dan masuk radar pantauan klub. Pilihan pertama adalah membidik pemain mahal dengan profil menjanjikan, seperti Adam Wharton dari Crystal Palace. Meskipun harganya dipastikan tidak akan murah, Adam Wharton dinilai memiliki atribut taktis yang sangat luar biasa untuk menjaga kestabilan lini tengah dalam periode jangka panjang. Namun, melirik opsi yang lebih ekonomis tetapi kaya akan pengalaman juga tidak boleh dikesampingkan oleh manajemen. Nama-nama seperti gelandang tim nasional Italia Manuel Locatelli dari Juventus atau sang jenderal lapangan tengah berpengalaman Granit Xhaka dari Sunderland juga wajib masuk ke dalam pertimbangan yang serius. Pengalaman dan mentalitas juara mereka bisa menjadi jangkar instan yang sangat dibutuhkan oleh skuad muda Chelsea saat ini. Apapun strateginya nanti, satu hal yang pasti membeli gelandang baru di bursa transfer musim panas ini. Hukumnya wajib bagi Chelsea jika ingin tetap kompetitif di papan atas Premier League. Jadi kesimpulan pada episode kali ini, transfer Andre Santos ke Manchester United memang menyisakan dilema yang cukup mendalam. Di satu sisi kita kehilangan salah satu talenta muda terbaik dengan jiwa kepemimpinan yang sangat langka. Namun di sisi lain, kita harus realistis bahwa keuntungan murni sebesar 40 juta pound sterling adalah sebuah kesuksesan bisnis yang luar biasa besar dan memberikan modal yang cukup besar untuk berburu gelandang baru yang lebih matang di bursa transfer yang akan datang. Sekarang giliran zona Chelsea Indonesia yang ingin mendengar suara dan pendapat kalian semua Blues. Bagaimana pendapat kalian melihat kepindahan Andre Santos ke Manchester United? Apakah kalian merasa sangat menyayangkan keputusan manajemen yang menjual aset potensial ini kepada sesama rival berat di Premier League? Dan menurut penilaian objektif kalian, apakah nominal 50 juta pounds itu adalah harga yang sudah tepat, terlalu murah, atau justru kemahalan bagi Manchester United? Langsung saja tuliskan analisis dan argumen menarik kalian di kolom komentar di bawah Blues. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like video ini, lalu share ke komunitas Chelsea kalian, dan pastinya klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terpanas seputar Chelsea. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Tetap optimis, tetap dukung tim kesayangan kita, dan sampai jumpa di video analisa seru berikutnya. Keep the blue flag flying high. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.